Di sebuah hutan lebat, hiduplah seekor tupai kecil yang lincah dan pintar. Semua hewan mengenalnya sebagai si tupai. Tubuhnya memang kecil, tapi pikirannya benar-benar tajam. Ia bisa menemukan cara untuk keluar dari masalah yang bakaran tidak terpikirkan oleh hewan lain. Namun, ada satu kelemahan si tupai. Ia sangat suka buah-buahan manis. Terkadang, kalau melihat buah matang yang bergelantungan, ia bisa lupa diri memakannya sampai habis. Pada suatu pagi, kabar besar menyebar di hutan bahwa seekor burung gagak datang berteriak-teriak. Dengar, dengar. Di tengah hutan paling dalam ada pohon aneh yang berbuah emas, kata nenek moyangku. Dan siapapun yang memakannya akan mendapatkan keberuntungan seumur hidup. Semua hewan langsung ribut. Monyet bergelantungan ke sana kemari karena semangat. Dan kancil yang terkenal cerdik pun penasaran. Bahkan harimau sang raja hutan ikut berteriak. Tupai yang mendengar kabar itu langsung terdiam, matanya berbinar. Buah emas? Kalau aku bisa mendapatkannya, tentu hidupku akan berubah. Tapi ia menggaruk kepalanya. Pasti banyak yang ingin merebutnya, kata si tupai. Dan benar saja, keesokan harinya semua hewan bersiap menuju hutan untuk mencari buah emas. Dalam perjalanan, si tupai bertemu si monyet. Monyet melompat-lompat dari cabang ke cabang sambil tertawa. Hai tupai kecil, kau juga mau buah emas itu? Kau tidak punya kesempatan. Aku yang paling cepat memanjat pohon. Tentu aku yang akan sampai duluan. Tupai menatap monyet sambil tersenyum. Kalau begitu, kita lihat saja nanti siapa yang lebih pintar. Namun, mendengar itu monyet benar-benar tak suka ditantang. Ia menghadang jalan tupai. Kalau begitu, serahkan saja bekalmu. Aku lapar. Kalau tidak, jangan harap kau bisa lewat. Tupai memang membawa keranjang kacang untuk bekal. Ia berpikir sebentar, lalu tersenyum. Baiklah monyet, kau boleh ambil kacang-kacang ini. Tapi hati-hati, ada satu kacang yang sangat pahit. Kalau kau menggigitnya, lidahmu akan kebas seharian. Monyet rakus itu tidak peduli. Ia langsung mencomot kacang-kacang itu dan melahapnya dengan cepat. Dan pada gigitan pertama, wajahnya berubah menjadi masam. Pahit banget. Apa yang kau berikan padaku, tupai kecil? Tupai tertawa kecil lalu kabur dengan lincah. Sudah ku bilang hati-hati. Keserakahan selalu berujung pahit, monyet. Perjalanan berlanjut. Tupai tiba di sebuah sungai lebar. Airnya deras dan tak ada jembatan untuk menyeberang. Namun di tepi sungai terbaring seekor ular besar, panjang hingga tubuhnya melintang seperti jembatan. Semua hewan yang datang ke sungai itu bingung. Kalau kita injak tubuh ular itu, dia bisa bangun dan melahap kita, kata rusa dengan panik. Tupai menatap ular dengan tenang. Lalu ia mengambil selembar daun kering, meniupnya seperti seluring. Suara lembut terdengar mirip nyanyian alam. Ular yang tadinya gelisah perlahan tertidur lebih lelap, seolah ia terhipnotis oleh suara musik daun itu. Tupai tersenyum, lalu melompat ke tubuh ular, menyeberang dengan hati-hati. Lihat, kalau kita tahu cara menenangkan hati yang marah, jalan akan terbuka. Rusa dan hewan lainnya kagum melihat itu. Tapi, hanya tupai yang berani menyeberang lebih dulu. Setelah perjalanan panjang, akhirnya si tupai sampai di padang luas, tempat pohon emas tumbuh.
Pohon itu tinggi menjulang, daunnya berkilauan, dan buah emas menggantung indah seperti cahaya matahari. Namun, di bawah pohon itu duduk seekor harimau besar. Matanya tajam, suaranya menggelegar. Siapapun yang mendekat, aku akan mencabik-cabiknya. Buah emas itu hanya milik hewan yang paling kuat di hutan, yaitu aku. Semua hewan ketakutan, tak ada yang berani maju. Tapi Tupai berjalan dengan perlahan, berdiri di depan harimau. "Wahai harimau perkasa," kata Tupai dengan sopan, "kau memang hewan terkuat. Tapi apa kau tahu rahasia buah emas ini?" Harimau menyipitkan matanya. "Hah? Rahasia apa maksudmu?" Tupai berbisik, seolah-olah menceritakan hal yang sangat rahasia. "Buah emas ini beracun bagi hewan besar seperti kau. Hanya hewan kecil yang bisa memakannya dengan selamat. Kalau kau yang memakannya, racunnya akan membuatmu lumpuh." Harimau terdiam. Ia mulai ragu. Benarkah? Kalau tidak percaya, biarkan aku mencobanya dulu. Kalau aku mati, berarti racun itu benar adanya. Kalau aku selamat, artinya hanya hewan kecil seperti aku yang bisa menikmatinya. Harimau mengangguk. "Baiklah, coba saja dulu, Tupai kecil." Tupai akhirnya segera memanjat pohon, mengambil satu buah emas kecil, lalu berpura-pura menggigitnya. Sebenarnya ia menyembunyikan buah itu di pipinya, hanya pura-pura menelan. Lalu ia turun dengan wajah santai. "Lihat, aku baik-baik saja." Harimau yang ketakutan mundur perlahan. "Kalau begitu, ambil saja buah itu. Aku tidak mau mati sia-sia." Dengan liciknya, Tupai berhasil mengusir harimau tanpa perlawanan. Tupai kemudian memetik beberapa buah emas dan membawanya pulang. Namun, dalam perjalanan ia teringat, semua hewan kecil di hutan sering kesulitan mencari makan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berbagi buah emas itu. Kelinci, rusa, landak, bahkan burung kecil ikut kebagian. Semua hewan akhirnya bahagia. Dan sejak hari itu, Tupai tak lagi dikenal sebagai hewan yang rakus, melainkan hewan kecil yang cerdik sekaligus berhati mulia. Dari kisah ini kita belajar bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan yang besar sekalipun, dan keserakahan akan membawa kesulitan. Sedangkan kebaikan hati membawa kebahagiaan untuk kita semua. Cukup sekian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Bye bye.